Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melewati Utsman bin Affan, dan kemudian beliau memberikan salam kepada Utsman bin Affan, dan Utsman bin Affan tidak menjawab salamnya Umar bin Khattab. Yang kemudian beliau mengadu kepada Abu Bakar Siddiq, kenapa Utsman tidak menjawab salamnya saya? Kemudian berangkatlah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan Umar bin Khattab dan berkata kepada Utsman, wahai Utsman, saudaramu Umar memberikan salam kepadamu, kenapa kamu tidak menjawab salamnya? Kemudian kata Utsman, wallahi demi Allah aku tidak menyadari kalau Umar melewati aku dan memberikan salam kepadaku. Kemudian kata Abu Bakar Siddiq, apakah ada sesuatu yang kau fikirkan, wahai Utsman, sehingga engkau terluput untuk menjawab salam? Kemudian kata Utsman, iya, ada sesuatu yang kufikirkan. Ada sesuatu yang menjadi beban dalam hidupku. Kemudian kata Abu Bakar Siddiq, apa itu wahai Utsman? Perhatikan para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, apa yang difikirkan oleh Utsman bin Affan dalam keadaan beliau sudah dijamin masuk surga. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Utsman rafiqi fil jannah. Utsman itu adalah sahabat saya dalam surga. Sesuatu yang beliau takutkan, sesuatu yang beliau fikirkan, terkadang itu tidak pernah menjadi beban dalam hidup kita. Ya, kata Utsman bin Affan, Rasulullah SAW meninggal dan aku belum sempat bertanya kepada beliau apa kunci keselamatan aku dari fitnah ini. Apa hal-hal yang bisa membuat aku selamat? Apa hal-hal yang bisa menjauhkan aku dari neraka? Apa hal yang bisa membuat aku dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dengan selamatnya aku dari fitnah dunia ini? Subhanallah. Ya, beliau hidup di lingkungan orang-orang saleh. Pemimpinnya seperti Abu Bakar Siddiq, wanita-wanitanya seperti Aisyah, seperti Fatimah, seperti Ummu Salamah. Lingkungan orang-orang baik. Ya, teman beliau Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Tapi subhanallah, ini menjadi beban. Ya. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, wahai Utsman, aku juga pernah berpikir seperti apa yang kau pikirkan. Jadi antara Utsman dengan Abu Bakar As-Siddiq sama-sama punya beban. Cuman yang membedakannya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sempat bertanya kepada Nabi SAW hal-hal yang akan bisa menyelamatkan beliau dari fitnah. Ya, kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq, aku bertanya kepada Nabi apa yang telah menjadi beban dalam hidupmu wahai Utsman, di mana Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang seseorang menerima sebuah kalimat yang kalimat itu pernah ku sampaikan kepada pamanku dan kemudian pamanku menolaknya, maka itulah kunci keselamatan, itulah kunci kesuksesan. Apa itu para hadirin hadirat? La ilaha illallah.
Apa pelajaran yang bisa kita petik? Pelajaran yang bisa kita petik, semakin sempurna iman seseorang, semakin sempurna ilmu seseorang, semakin khawatir dia akan dirinya, akan semakin takut dia dengan fitnah, akan semakin takut dia tidak lulus dengan ujian. Dan sebaliknya, semakin minim iman ilmu yang kita miliki, maka kita semakin tertipu dengan sedikit ilmu dan amalan kita. Jadi teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat, ketenangan kita hari ini, ketidakkhawatiran kita dengan fitnah, bukan ilmu kita sudah banyak, bukan amalan kita yang sudah banyak, bukan ketaatan kita yang sudah sempurna, tetapi apa? Rasa takut itu karena rasa takut itu muncul justru dari iman itu sendiri. Makanya disebutkan dalam banyak riwayat, ya, diantaranya ternukilkan dari Abu Bakar, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah menjumpai Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, dan beliau berkata kepada Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, hal sammani Nabi sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin?" Wahai Hudzaifah, apakah kamu pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan aku dari kalangan orang munafik? Umar bin Khattab, iya, orang yang paling mulia setelah para nabi dan rasul dan setelah Abu Bakar As-Siddiq, yang disebutkan kalau seandainya ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Umar lah orang yang paling pantas untuk menjadi seorang nabi. Tapi bersama itu kekhawatiran pada diri Umar bin Khattab radhiyallahu taala sangat luar biasa, dan ini bukan bab beliau tidak percaya dengan hadis Rasulullah. Ya, bukan beliau tidak mengimani ketika Nabi mengatakan anta fil jannah, engkau berada dalam surga wahai Umar, enggak. Itu satu bab, dan bab kekhawatiran seseorang ya akan dirinya ya adalah bab yang kedua. Sehingga para hadirin dan hadirat, pada kesempatan kali ini, ya, agar itu bisa menggugah hati kita dan bisa menjadi benteng, agar kita bisa selamat dari fitnah-fitnah yang sangat banyak di hadapan kita, yang fitnah itu terkadang bukan hanya setiap hari, setiap detik terkadang terdengar, sadar ataukah kita tidak sadari. Tapi kita dalam menghadapi fitnah ini tidak lebih mulia dari orang-orang yang telah melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam menghadapi beraneka ragam ujian dan cobaan tidak lebih hebat dibandingkan orang-orang yang pernah berteman dengan Abu Bakar dan Umar dan Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Muslim rahimahullah menyebutkan sebuah kisah. Ada seorang laki-laki Nasrani, pada waktu itu dia masuk Islam, ya, dan kemudian dia bertemu dan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian ya, dia belajar menuntut ilmu dengan Rasulullah, dia menghafal beberapa surah dari Al-Quran, dan kemudian Nabi SAW mempercayakan dia untuk menulis beberapa ayat Al-Quran. Ditugaskan dengan tugas yang besar pada waktu itu. Dan kemudian laki-laki ini dia kembali dan bertemu dengan teman-temannya orang-orang Nasrani tadi, bergaul kembali, yang tadinya dia sudah melihat wajah Rasulullah, menghafal Al-Quran, nuntut ilmu dengan Nabi, yang kemudian setelahnya laki-laki ini murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia murtad, dia mengatakan, ya, apa yang dibacakan oleh Muhammad dari Al-Quran itu sebenarnya itu dongeng yang aku tulis untuk dia. Subhanallah. Ya, sampai ke tingkat seperti ini. Nah, kalau seandainya orang-orang yang mereka hidup di zaman kenabian terkena fitnah dan kemudian tenggelam dengan fitnah tersebut, bagaimana lagi dengan kita yang gurunya kita bukan Nabi SAW? Iya, yang mungkin kita juga enggak menghafal Al-Quran seperti yang dia hafal, yang lingkungannya tidak seperti lingkungan pada saat itu. Tapi begitulah fitnah. Makanya Nabi kita SAW ingatkan kepada kita semuanya, badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah kalian beramal, karena ketika datang potongan-potongan fitnah, seseorang di pagi harinya dia mukmin, di sore harinya dia bisa kafir.
sesuatu yang dipelajari, sesuatu yang diyakini, sesuatu yang dianggap benar oleh dia, ketika datang fitnah terkadang itu bisa lupa. Dan terkadang kebenaran itu bisa berubah menjadi kebatilan dan kebatilan bisa berubah menjadi kebenaran. Jangankan levelnya ilmunya, ilmu seperti kita yang sangat kecil ini, sangat sedikit. Sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghampiri mereka ujian pada waktu itu, ada sebagian sesuatu yang sudah mereka maklumi, sesuatu yang mereka telah ketahui terlupakan. Sebagaimana diceritakan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, hari wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah mulai terjadi gonjang-ganjing pada waktu itu. Dan tidak perlu lama, di hari meninggalnya Rasulullah, ada seorang laki-laki dari negeri Yaman mengaku dirinya sebagai nabi. Munafikin semakin menampakkan kenifakannya. Orang-orang yang punya penyakit hati mulai murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini fitnah, ini ujian. Iya, dan tidak ada ujian yang paling besar melanda umat Islam melebihi dari wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang tegar, yang dididik oleh Nabi siang dan malam di atas ilmu. Dan mereka yakin 100% siapa saja yang hidup di dunia ini pasti akan mati. Itu keyakinan. Tapi subhanallah, ketika meninggal Rasulullah, seorang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah tidak meninggal. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad SAW telah meninggal, akan kupenggal kepalanya. Seorang Umar bin Khattab. Kemudian para hadirin hadirat, datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ke rumah Aisyah, dan kemudian beliau mendapatkan Nabi SAW telah meninggal. Dan kemudian beliau menyampaikan khutbah, "Man kana ya'budullah fa innallah hayyun wa la yamut. Wa man kana yabudu Muhammad fa inna Muhammad qad mat." Barang siapa yang seseorang menyembah Allah, maka Allah hidup selama-lamanya. Dan siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad itu telah meninggal. Dan kemudian beliau membaca ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul." Tidaklah Muhammad kecuali telah mendahulunya nabi-nabi yang lain, dan semua nabi-nabi telah meninggal, dan Rasulullah juga akan meninggal, telah meninggal. Setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu menyampaikan khutbah dan ceramahnya beliau, kemudian mereka berkata, ya, seakan-akan ayat ini baru turun kepada kita hari ini. Sesuatu yang mereka maklumi, sesuatu yang mereka ketahui, datang fitnah lupa. Baru teringatkan apa? Ketika diingatkan kembali. Inilah dahsyatnya fitnah. Inilah bahayanya fitnah. Ya, inilah sesuatu yang mesti kita khawatirkan. Maka bentuk kekhawatiran kita para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bukan hanya sekedar khawatir, tetapi khawatir dengan cara kita berusaha untuk menjauhi fitnah. Maka di sana para ulama telah menyebutkan kepada kita beberapa sebab, beberapa hal yang kemudian yang menjadi sebab kita bisa teraman daripada segala bentuk fitnah. Ya, kita cuma bisa menjaga dan berusaha. Adapun keputusannya, kita berhak mendapatkan hidayah, istiqomah di atas hidayah, atau kita tidak berhak untuk mendapatkan hidayah, itu semuanya penilaian kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya membaca hal-hal yang akan bisa kita hal-hal yang membentengi diri seorang muslim dari fitnah, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata Syekhul Islam, "Anna ammatal fitan allati waqat min a'dhami asbabiha qilatu sabri nam it fitnah lahu sababan." Kata beliau, kebanyakan fitnah yang terjadi, ya, fitnah yang terjadi dari masa ke masa, maka sebab yang paling terbesarnya itu adalah kurang sabarnya, ya, dalam menghadapi fitnah. It fitnatu laha sababan. Karena fitnah itu ada dua hal, ada dua sebab. Yang pertama, imma dha'fu ilmi wa imma dha'fi sabri. Jadi fitnah itu datang dari dua sebab. Sebab yang pertama kurangnya sabar, sebab yang kedua kurangnya ilmu. Jadi kadang banyak orang ilmunya, ya, luas, pengetahuannya banyak, ya, maklumat, ya, banyak hal yang diketahui,
Tetapi ketika mereka tidak bersabar, disitulah kemudian terjatuh mereka ke dalam fitnah. Saya sebutkan contoh. Di zaman Hajjaj bin Yusuf ada sekelompok ulama yang mereka keluar dan memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf, yang pada saat itu dipelopori oleh Ibnu Ash'ath. Para ulama kita yang semoga Allah merahmati mereka ya dan mengampuni dosa-dosanya mereka, ya, keilmuan yang mereka miliki itu sangat luas. Mereka faham hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bersabar ketika menghadapi pemimpin-pemimpin yang zalim dan yang semisalnya. Ini sesuatu yang tidak terluput dari mereka. Tetapi karena fitnah pada waktu itu sangat besar, sehingga terkaburkan dari sebagian mereka, ya akhirnya mereka ikut bergabung dengan Ibnu Ash'ath rahimahullahu ta'ala untuk memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf, dan sebagian mereka dibunuh, dan termasuk yang dibunuh pada saat itu adalah Sa'id bin Jubair, imamnya tabi'in. Taib. Nah, sedikit dari kalangan para ulama yang waktu itu selamat daripada fitnah ini. Di antara yang selamat disebutkan adalah Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Disebutkan pada waktu itu orang-orang mendatangi Al-Imam Hasan Al-Basri, dan kemudian mereka berkata, wahai Hasan Al-Basri, Hajjaj ini telah mengganti-gantikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia telah membuat kerusakan, dan dia telah membunuh banyak dari kalangan para ulama. Kenapa engkau diam, tidak berjuang sebagaimana mereka telah berjuang? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, inna Hajjaja uqubatun minallahi azza wa jalla. Hajjaj bin Yusuf ini adalah uqubah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hukuman yang Allah subhanahu wa ta'ala datangkan kepada kita. Maka jangan hukuman Allah itu engkau lawan dengan pedang. Akan tetapi hukuman Allah subhanahu wa ta'ala kita lawan dengan taubah wa tadarru kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara kita bertaubat dan kemudian kita merendahkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anda melihat kondisi Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah dan kondisi sebagian para ulama yang semoga Allah merahmati mereka, melapangkan kubur mereka, yang apabila mereka beristihad benar mendapatkan 2 pahala, dan kalau seandainya mereka istihadnya salah mendapatkan apa? 1 pahala. Mereka di antara 1 dan 2 pahala. Ya, nah dari kisah yang saya sebutkan tadi, disinilah memberikan pembelajaran kepada kita bahwasanya ilmu itu tidak cukup menghadapi yang namanya fitnah, akan tetapi fitnah itu juga harus disertai dengan kesabaran. Ya, untuk kita menahan nafsu kita, menahan diri kita, menahan lisan kita, menahan tulisan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan ilmu saja, atau Allah Subhanahu wa taala juga tidak menyebutkan sabar saja. Karena sabar saja menghadapi fitnah enggak cukup. Sabar tapi jahil, tapi bodoh. Ya, tetapi kesabaran yang disertai dengan ilmu, inilah akan menjadi sebab seseorang itu selamat daripada fitnah. Sebelum kita merinci, ya, Allah mengatakan apa? Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Kapan itu? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin, ya, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, yang mereka mengambil petunjuknya perkara kami. Kapan itu? Lamma sabaru, ketika mereka bersabar dan dengan ayat-ayat Allah mereka itu yakin. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fa innal jahla wadh-dhulma aslu syarri. Ya, dikarenakan kejahilan, tadi kata beliau apa? Dha'ful ilm wa dha'ful sabr. Ya, dan kebalikan daripada ilm apa? Al-jahl.
maka kejahilan dan kezaliman ini merupakan asal dari kejelekan. Wa fa'ilu syarri, dan perbuatan jelek, innama yaf'aluhu li jahlihi bi annahu syarrun. Adapun perbuatan jelek itu dilakukan oleh seseorang dikarenakan kejahilannya, dikarenakan kebodohannya. Fabil ilm, nah ketika seseorang dia bekali dirinya dengan ilmu, maka dengan ilmu itu akan menghilangkan kejahilan. Dan kemudian kata Syekhul Islam, wabis sabri, dengan kesabaran tadi yang dia miliki, maka dengan kesabaran itu akan bisa menghalangi dia daripada hawa nafsu dan syahwatnya. Ya, hawa nafsu dan syahwat. Ya, kan orang yang berilmu, para hadirin, iblis berilmu atau enggak? Punya ilmu enggak iblis? Ilmu iblis tahu enggak kalau jalan Allah sebaik-baik jalan? Tahu. Iblis tahu enggak kalau Allah itu mulia? Tahu. Iya, tahu iblis. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fa bi'izzatik, demi kemuliaanmu ya Allah, itu kata iblis. Dan juga dia berkata, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, aku akan menyesatkan mereka semuanya ya Allah dari jalanmu yang lurus. Ini menunjukkan iblis itu punya ilmu. Dia punya ilmu. Akan tetapi apa yang dia tidak punya? Kesabaran dia nggak punya. Allah memerintahkan dia untuk sujud kepada Adam karena kesabarannya tadi yang dia tidak miliki, sehingga hawa nafsunya lebih mendominasi. Akhirnya dia menolak perintah Allah dan dia tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Maka di antara bentuk kesabaran, ya para hadirin dan hadirat, di zaman fitnah, kata para ulama, hal yang perlu harus kita bentengi diri kita adalah al-kaffu aula minal fi'li fil fitan. Menahan diri untuk tidak berbicara, tidak berkomentar, tidak berbuat, itu lebih utama daripada kita berkomentar, berbicara di zaman fitnah. Ini kaidah di kalangan para ulama salaf. Dinukilkan dari Thabit Al-Bunani rahimahullahu ta'ala, dan beliau mendengar dari Mutarrif ibnu Abdullah ibnu Syukhair rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, li'an yas'alani rabbi yawmal qiyamah fayaqul ya Mutarrif alla fa'alta ahabbu ilayya min ayyakula lima fa'alta. Kata beliau, ketika Allah subhanahu wa ta'ala nanti kelak di yaumul qiyamah bertanya kepadaku, wahai Mutarrif, kenapa kamu tidak melakukannya? Kenapa kamu diam? Kenapa kamu tidak bersikap? Itu lebih aku cintai, kata Mutarrif, dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepadaku, kenapa kamu melakukannya? Kenapa kamu berbicara? Kenapa kamu berkomentar? Bisa difahami teman-teman? Taib, saya ulangi, diamnya seseorang, menahan dirinya seseorang di zaman fitnah itu lebih baik daripada dia berkomentar. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ya, inna sa'ida laman judimal fitan, orang yang selamat adalah orang yang menjauhi fitnah, yang mana ketika datang fitnah, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Jadi semakin kita tidak bereaksi, maka itu akan lebih baik untuk diri kita. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau di sini, dalla qaul Mutarrif hadza alla anna kaffil fitan wa indal ishtibah aula minal fi'l. Menunjukkan dari perkataan Mutarrif bin Abdullah bahwasanya menahan diri di waktu fitnah dan terlebih ketika perkara itu masih tersamar-samar itu lebih utama daripada dia berbuat.
Dan ini telah datang beberapa nas yang sahih dari Nabi SAW dan juga ternukilkan dari sebagian para ulama salaf yang lainnya. Di antaranya disebutkan dari Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah dari Ahnaf ibnu Qais. Dari Ahnaf ibnu Qais. Kharajtu wa ana uridu hadzal rajula falaqiyani Abu Bakrah. Kharajtu, aku keluar pada waktu itu dan aku menginginkan untuk bergabung dengan pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Falaqiyani Abu Bakrah, dan kemudian aku berjumpa dengan Abu Bakrah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakrah berkata kepadaku, "Aina turida ya Ahnaf?" Kamu hendak pergi kemana ya Ahnaf? Qala qultu uridu nusra ibni ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni Aliyan. Saya ingin membela anak pamannya saya atau anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib, ya, khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin yang sah, ya, menantunya Rasulullah, orang yang sudah masuk surga. Nah, Ahnaf ingin menolong jenis manusia ini, ya, yang sewajarnya harus ditolong atau enggak? Ya harus ditolong dong, ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi fitnah pada waktu itu. Qala faqala li, kemudian Abu Bakrah berkata, "Ya Ahnaf, irji." Ya nah, udah ente pulang, ente kembali. Ente enggak usah ikut-ikutan. Ente enggak usah ikut-ikutan. Ya, mudah-mudahan dengan isyarat antum faham. Ya, jangan sampai seseorang membela seseorang mati-matian yang kedudukannya enggak lebih mulia daripada Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan hal yang diperselisihkan juga jauh sekali dibandingkan apa yang terjadi zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian irji fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza tawajaha al-muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ketika dua muslimin mereka saling berperang, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya berada dalam neraka. Faqultu aw qila, kemudian aku katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, arafna al-qatil fama balul maqtul. Ya Rasulullah, aku mengetahui orang yang dibunuh, orang yang membunuh, iya dia masuk neraka. Lah bagaimana dengan orang yang dibunuh? Kenapa dia juga masuk neraka? Kemudian kata Nabi SAW, innahu harisun ala qatli sahibih. Karena dia punya semangat untuk membunuh sahabatnya, karena memang karena dia lebih dahulu dibunuh, tetapi niat dalam hatinya dia ingin membunuh si fulan. Inilah hadis yang dijadikan pegangan oleh Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu untuk tidak ikut terlibat fitnah apa saja yang terkaitan dengan darah. Padahal di situ ada khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Iya. Nah, bagaimana lagi kalau seandainya misalkan Abu Bakrah hidup di zaman sekarang, yang kemudian terjadi perselisihan antara A dan si B, yang orangnya kedudukannya jauh di bawah Ali, yang kemudian yang dikejar juga adalah dunia, yang dikejar juga adalah jabatan. Kira-kira apa yang beliau nasihati ke kita? Apa yang beliau nasihati ke kita kira-kira? Ya, pasti beliau akan lebih lagi menasihati kita untuk diam. Ya, menghindar daripada fitnah itu akan menjadi kunci keselamatan seorang mukmin. Kemudian saya sebutkan kisah yang kedua supaya menguatkan apa yang kita sebutkan tadi. Baik, apa kaidah pertama? Menahan diri di zaman fitnah itu lebih utama daripada kita bersikap. Dari Nafi ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dari Nafi dari ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, atahu rajulan fi fitnah ibnu Zubair. Ya, datang dua orang laki-laki ketika terjadi fitnah ibnu Zubair. Faqala, innan nasa sana'u wa anta ibnu Umar wa sahibun nabi
fama yamna'uka an takhruja. Engkau adalah manusia, mereka telah berjuang, mereka telah berjihad, mereka telah menegakkan keadilan, mereka telah menghentikan kezaliman. Sementara kamu anaknya Umar bin Khattab, anaknya sahabatnya Rasulullah, gak berbuat apa-apa. Mana perjuanganmu? Iya, mana pembelaanmu? Ya, dan apa yang menghalangi engkau untuk engkau tidak keluar? Justru engkau sibuk dengan hal yang lainnya. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, yamna'ani annallaha harrama dama akhi. Yang menghalangi aku adalah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan darah saudaraku sama muslimin. Baik. Dan ini konteksnya darah dan konteksnya juga dalam bab apa? Kehormatan. Ya, karena darah muslimin enggak boleh ditumpahkan, begitu juga kehormatan muslimin enggak boleh kita lecehkan. Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza wa fi biladikum hadza. Demikian Nabi kita mengkhabarkan kepada kita semuanya. Harta, darah dan kehormatan muslimin itu terjaga, enggak boleh kita usik. Taib. Kemudian faqala, kemudian keduanya berkata, alam yaqulillahu wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Bukankah Allah telah mengatakan kepada kita, perangilah mereka semuanya sampai supaya tidak terjadi fitnah. Qala qatalna hatta lam takun fitnah. Ya, kita berperang sampai supaya tidak terjadi fitnah, dan semua agama itu hanya milik Allah, sementara turidu an tuqatilu hatta takuna fitnatan. Dan engkau berperang, yang perang kau lakukan itu kemudian terjadi fitnah. Dan agama yang tegak itu adalah agama bukan kepada selain Allah. Ya, ini hal para hadirin dan hadirat adalah zubdah, intisari yang sangat indah. Beliau memberikan kepada kita manhaj yang sangat mulia, sangat agung untuk kita berpegang. Ya, untuk kita berpegang. Jangan sampai seseorang digiring oleh syaitan sedikit demi sedikit. Karena syaitan ketika menggiring manusia ke dalam fitnah, itu tidak sekaligus dimasukkan kita ke dalam fitnah, tetapi itu sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sehingga ketika kita masuk ke dalam lubang fitnah tadi, kita tidak sadar kalau kita sedang dalam keadaan berbahaya. Maka ketika kita menyadari hati kita ini lemah, ilmu kita sedikit, ya, maka sebelum fitnah itu atau ketika fitnah itu terjadi, kita sudah harus pasang diri untuk menjauh daripada fitnah tadi. Makanya para ulama, para hadirin dan hadirat, di antara tiga golongan manusia yang pada waktu itu terlibat bersama Ali radhiyallahu taala anhu dan juga terlibat dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ada golongan sahabat yang mereka tidak berbuat apa-apa, dan sahabat yang tidak berbuat apa-apa pada waktu itu dipuji oleh banyak para ulama. Ya, sikap mereka itu dipuji oleh para ulama dalam keadaan kalau mereka berbicara dengan ilmu. Kalau mereka berkomentar untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan kalau mereka mengeluarkan statement, insya Allah statement mereka lebih diterima oleh banyak orang. Lah kita ilmunya nggak sebanyak ilmu sahabat, keikhlasan kita tipis, ya, sehingga ini akan lebih condong kepada hawa nafsu, akan lebih condong untuk membela diri, ya, akan lebih condong untuk pembelaan. Apa yang kita yakini, yang terkadang sesuatu yang kita yakini itu adalah kebatilan itu sendiri. Bisa dipahami ya? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, at-tathabbut daiman wa adama ta'ajjul. Seseorang itu harus tathabbut ketika terjadi fitnah, apapun fitnah A dan si B, fitnah keluarga dengan keluarga B, fitnah satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, atau apapun yang namanya fitnah. Seorang muslim itu harus benar-benar mengecek dengan benar apakah ini beritanya benar ataukah tidak, dan kemudian jangan terburu-buru dalam menghukumi sesuatu.
Jangan terburu-buru untuk menjudge seseorang sampai datang kepada kita informasi yang jelas, informasi yang lengkap, informasi yang detail dalam sebuah permasalahan. Jangan menjadi seperti radio yang tidak punya gigi. Ya, jangan lasak tangan kita ini. Jangan ada berita masuk ke kita, sebarkan. Ada broadcast masuk ke kita, kita sebarkan. Tidak, seorang muslim tidak demikian. Ya, seorang muslim ya, sebelum dia menyebarkan sesuatu dia cek, kemudian setelah dia cek beritanya benar, kemudian dia timbang, ini kalau seandainya saya sebarkan ada maslahat ataukah tidak. Kalau seandainya ada maslahat saya sebarkan, kalau seandainya tidak ada maslahat tidak perlu untuk saya sebarkan. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, tidaklah seseorang itu menjadi imam sampai dia tidak mengkhabarkan seluruh apa yang dia dengar. Tapi kita ya, apalagi kaum Gen Z kan pengennya selalu ingin tampil kan, betul nggak? Selalu ingin tampil, ingin selalu dipandang dilirik oleh manusia. Ya, dan bahkan sebagian konten-konten dakwah atau konten-konten yang menamakan dirinya sebagai konten Islami sunnah, kadang juga pola-polanya pola-pola seperti pola-pola orang awam, pola-pola yang tujuannya mencari follower supaya eksis. Buatlah hal-hal yang ada pro dan kontra, kan begitu kan? Orang kalau selalu buat pro kontra kan dia selalu dikenang oleh manusia, selalu dibicarakan oleh manusia. Ini ayo bukan metodenya kita. Ini bukan metodenya Ahlussunnah. Iya, metode Ahlussunnah bukan untuk kita eksis supaya kita dikenal, yang itu bentuknya membranding diri kita. Kita ingin eksis agama Allah itu kekal di muka bumi ini. Kita ingin eksis agar sunnah Rasulullah SAW ini berjalan dan diambil manfaat oleh manusia. Ini tujuannya. Ya, bukan yang lainnya. Kalau seandainya seseorang tujuannya itu sudah belok dari ini, para hadirin dan hadirat, ya, keberkahan itu datang dari Allah. Keberkahan itu datang dari Allah. Para ulama kita terdahulu nggak ada media sosial, yang ada apa-apa. Tapi subhanallah, kitab mereka itu sampai hari ini utuh. Al-Imam Bukhari rahimahullah, Al-Imam Bukhari, beliau diusir pada waktu itu, singkat cerita beliau diusir oleh guru beliau. Ya, akhirnya beliau pulang ke negerinya, dan ketika beliau tiba di negerinya tidak ada orang yang mau mendengar ilmu beliau kecuali hanya segelintir dari manusia. Yang kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Beliau khawatir akan fitnah yang akan terjadi pada beliau dengan hidupnya beliau di dunia ini. Dan subhanallah, ketika beliau meninggal hanya segelintir manusia pula yang menyolati beliau dan mengantarkan beliau ke dalam liang lahatnya. Yang secara akal dan logika, para hadirin, kitab Imam Bukhari nggak bisa tersebar. Beliau jauh di sana. Dan kemudian beliau juga dibekot. Di zaman itu juga nggak ada percetakan kitab, nggak ada PDF, nggak bisa di-share secepat mungkin. Nggak bisa. Secara matematika itu nggak masuk. Tapi subhanallah, wa amma zabadu fayadhabu jufa wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Adapun sesuatu yang bermanfaat kepada manusia, Allah akan abadikan di muka bumi ini. Ya, lautan, jumlah buih di lautan itu sangat banyak, hilang begitu saja. Kitab Al-Imam Bukhari rahimahullah diterjemahkan hampir seluruh bahasa di dunia ini. Tidak hanya diterjemahkan dengan bahasa yang ada di dunia ini, disyarah oleh para ulama. Iya, yang mensyarah kitab Sahih Bukhari bukan seorang alim, tidak ada alim yang hidup di masa ke masa kecuali mereka mensyarah Sahih Bukhari. Berhenti sampai di situ? Enggak berhenti sampai di situ, para hadirin. Datang Ibnul Battal rahimahullah khusus mensyarah judul bab dalam Sahih Bukhari. Berhenti sampai situ? Enggak berhenti di situ. Datang Al-Imam Adz-Dzahabi menulis kitab Tahdzibu Tahdzib yang beliau membuat rijal kitab 6. Di antaranya Sahih Bukhari, semua rijal-rijal yang ada dalam Sahih Bukhari beliau sebutkan satu persatu biografinya dalam kitab Tahdzibu Tahdzib. Berhenti sampai di sini? Tidak. Al-Imam Bukhari rahimahullah dalam judul Sahih Bukhari beliau sering mendatangkan qala Malik.
Tidak disebutkan sanad dari Imam Bukhari sampai Imam Malik. Datang Al-Hafidz Ibnu Hajar menulis kitab Taghliqut Talik, menyambung semua sanad-sanad yang ada dalam Sahih Bukhari. Ajib. Ya, nggak berhenti sampai di sini. Datang para ulama setelahnya mengumpulkan hadis-hadis di Bukhari dan Sahih Muslim yang berisikan tentang ahkam. Satu kitab beranak pinak, keluar kitab-kitab yang lainnya. Kapan ini para hadirin keabadian yang terjadi di muka bumi Allah? Kapan? Kejujuran, keikhlasan. Ya, jadi kita nggak perlu untuk terlalu lebay, terlalu berlebih-lebihan untuk membranding diri kita supaya ini dan itu. Tetapi yang paling terpenting bagaimana agama Allah itu yang harus kita sebarkan. Itulah akan membuat abadi, itu akan bermanfaat ketika kita berada dalam kubur kita. Baik. Kemudian kata beliau dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan prinsip ini, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu. Hai orang beriman, ketika kalian mulai berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka fatabayyanu. Fatabayyanu, dalam ayat yang Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin. Hai orang beriman, ketika datang kepada kalian seorang fasik dengan sebuah khobar, maka hendaknya kalian cross check dulu benar ataukah tidak benar. Ada dua golongan para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ketika terjadi fitnah terbunuhnya Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, satu golongan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu golongan orang-orang yang datang dari Irak, dari Basra, dari Kufah pada waktu itu, yang kemudian mereka mendatangi rumah Umar Utsman bin Affan dan mengepung Utsman bin Affan, dan kemudian beliau membunuh Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Data yang sampai kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampai kepada mereka dengan data yang sama. Dengan data yang sama. Akan tetapi penafsirannya yang berbeda. Satu menafsirkan itu menunjukkan kemuliaan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, yang satunya mereka menghalalkan darahnya Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Apa sebabnya? Terburu-buru menghukumi sesuatu. Ya, terburu-buru mencat seseorang. Ini akibatnya. Disebutkan dalam Sahih, datang orang-orang pada waktu itu bertanya, siapa orang yang paling alim di negeri ini? Ketika terjadi fitnah siapa? Terbunuhnya Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Kemudian disebutkan Abdullah bin Umar. Datangilah mereka, kemudian mereka mendatangi Abdullah bin Umar dan kemudian mereka bertanya, wahai Ibnu Umar, saya ingin tasabut kepada engkau, saya ingin cross check apakah benar Utsman bin Affan tidak ikut perang perang Badar? Apakah benar Utsman lari dari perang Uhud? Dan apakah pula benar Utsman bin Affan tidak ikut Bai'atur Ridwan? Ini 3 pertanyaan ditanyakan. Kemudian kata Abdullah bin Umar, iya, Utsman bin Affan lari dari perang Uhud, tidak ikut perang Badar, dan tidak ikut Bai'atur Ridwan. Setelah mendengar informasi yang datang dari Abdullah bin Umar, mereka berkata Allahu Akbar, mereka bertakbir. Ya, seakan-akan mereka ingin menampakkan bahwasanya Abdullah bin Umar mendukung pergerakan kita mengepung Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Setelah mendapatkan apa? Data tadi. Kemudian kata Abdullah bin Umar, wahai fulan, kamu kemari dulu. Saya jelaskan kepada kamu permasalahannya, jangan terburu-buru menghukumi sesuatu. Pertama, kata Abdullah bin Umar, ketika istrinya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sakit pada waktu itu. Dan Nabi sebagai nabi dan pemimpin perang memberikan izin kepada Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar pada waktu itu. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan pahala yang didapatkan oleh Utsman sama seperti pahala orang-orang yang ikut perang Badar. Ini kemuliaan enggak untuk Utsman bin Affan? Kemuliaan.
Di sisi siapa? Di sisi orang-orang yang tidak terburu-buru, orang-orang yang berhati-hati melihat sesuatu. Tetapi di kalangan orang alul fitan, orang yang berkubang dengan fitnah, yang seakan-akan mereka orang yang paling benar, seakan-akan mereka orang yang menegakkan keadilan, seakan-akan mereka orang yang paling cinta kepada rakyat. Ya, mereka punya kesimpulan yang terburu-buru. Yang kedua, Utsman bin Affan ketika beliau lari dari perang Uhud pada waktu itu, karena setelah meninggal Hamzah radhiyallahu taala anhu yang beliau paling mirip dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tersebarlah isu kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Dan musyrikin sudah semakin dekat. Apa yang lagi mau kita lakukan kecuali lari? Nabi sudah meninggal, musyrikin sudah semakin dekat. Larilah Utsman bin Affan dan saudara beliau ke kota Madinah pada waktu itu. Dan kemudian Allah telah menurunkan ayat dari langit ke-7 memaafkan perbuatan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Allah turunkan ayat khusus memaafkan perbuatan Utsman bin Affan. Dan orang ketika sudah dimaafkan, sudah diampuni oleh Allah, at-taubah yuhdam bima qablahu. Tobat itu menghancurkan apa yang sebelumnya. Lah kalau seandainya Allah yang memiliki jagat raya semesta alam ini telah memaafkan Utsman, lah kenapa ente nggak memaafkan dia? Kemudian yang ketiga, kata Abdullah bin Umar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dengan para sahabatnya untuk umroh pada waktu itu, ya, dan kemudian Rasulullah dan para sahabat dihalau oleh musyrikin di Hudaybiyah, tidak diberikan izin untuk masuk ke kota Mekah. Pada saat itu orang yang paling pantas untuk dijadikan delegasinya Rasulullah hanya Utsman bin Affan. Diutuslah beliau untuk menjumpai orang-orang musyrikin, untuk melobi mereka. Nabi tidak ingin berperang, Nabi hanya ingin tawaf di Ka'bah pada waktu itu. Dan kemudian Nabi mengambil sumpah kepada para sahabatnya dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah, sumpah Bai'atur Ridwan di bawah pohon pada waktu itu, dan Nabi mengatakan hadhihi yadu Utsman. Ini tangannya Utsman, digantikan tangannya Utsman oleh tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan atau tidak? Ini kemuliaan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, alul fitan tadi teman-teman semuanya, yang tadinya mereka bertakbir karena dianggap bahwasanya Abdullah ibn Umar mendukung perbuatan mereka, setelah dijelaskan oleh Abdullah ibn Umar, apakah mereka rujuk? Rujuk nggak mereka? Astaghfirullahaladzim, ternyata saya salah, ayo kita pulang semuanya, kita minta maaf sama Utsman. Enggak para hadirin. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, seseorang ketika dia sudah termakan dengan yang namanya fitnah, itu akan sangat sulit untuk dia bisa kembali kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dalam bab fitnah ini kita tidak hanya membahas ketika fitnah itu terjadi bagaimana cara kita mengobati fitnah, tetapi jauh sebelum itu kita harus mengobati apa? Harus mempelajari apa? Hal-hal supaya kita jangan sampai jatuh ke dalam fitnah tadi. Kalau sudah jatuh udah repot. Apalagi sudah yakin sekali apa yang dia yakini. Iya, ketika datang nas yang itu bertentangan dengan ucapannya, dia pasti akan mencari dalil-dalil yang lain yang menguatkan apa yang menjadi keyakinannya. Ini sangat bahaya. Ya, kita tidak berbicara konteksnya, oh itu alul bidah, alul ahwa, tidak. Kita berbicara konteksnya, kita sebagai manusia yang akan bisa selalu terkena fitnah, apalagi telah yakin dengan sesuatu tadi, akan sulit untuk kita bertaubat dan kembali kepada Allah. Buktinya mereka ini, ya, setelah mendengar ucapan Abdullah ibn Umar, yang dia mendatangi Abdullah ibn Umar karena kepintarannya dan kecerdasannya, tetapi setelah dinampakkan fakta, mereka juga tetap membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat ini muliakan oleh Allah, wa qad aballahu mutasarri'in ila idza'atil akhbar allati yakhsha min idza'atiha. Faqala ta'ala wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih wa la rudduhu ila ar-rasuli wa ila uli amri minhum la'allimahu alladhina yastanbitunahu minhum.
Dan ketika datang kepada mereka perkara keamanan ataukah perkara ketakutan, dan kemudian mereka menyebarkan, dan kalau seandainya mereka tidak langsung menyebarkan terburu-buru, maka niscaya kalau mereka mengembalikan kepada Rasul dan kepada para ulama, maka niscaya para ulama itu akan meletakkan sesuatu pada tempatnya masing-masing. Apa pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, hadza ta'dibun minallahi li ibadihi an fi'lim hadza ghairu la'iq wa annahu yanbaghi lahum idza ja'ahum amrun minal umuril muhimmah wal masalih al-ammah ma yata'allaq bil aman wa surul mu'minin aw bil khauf alladhi fi musibah alaihim ayuthbitu wa la yasta'jilu bi isya'ati dzalikal khabar. Kata Syekh Abdurrahman Sa'di, ini merupakan bentuk adab yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, yang mana perbuatan mereka yang terlalu terburu-buru menyebarkan khabar, ya, menyebarkan apa yang dia dengar, ya, dan ini merupakan hal yang enggak pantas, apalagi yang berketerkaitan dengan maslahat orang banyak, ya, yang menyangkut darah, yang menyangkut kehidupan masyarakat yang banyak. Kita tidak terburu-buru, dan itu manhaj salaf. Tapi subhanallah teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat, karena memang kita sudah diracuni dengan media sosial, ya akhirnya setiap ada sesuatu, ya, berlomba-lomba untuk paling pertama membuat statement, terburu-buru yang paling pertama untuk membuat, ya, video kah, tulisan kah, ataupun namanya. Tujuannya apa? Supaya lebih banyak like-nya, supaya lebih banyak share-nya, supaya menambah viewernya, dan seterusnya. Ini sya'annya para artis bintang film ini, Mas. Ya, Ahlussunnah enggak demikian, penuntut ilmu tidak demikian. Ketika terjadi di masjid pada waktu itu, para hadirin, beberapa orang sedang berzikir, ya, sami'u mi'ah subhanallah subhanallah kabir Allah Allahu akbar. Kemudian Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkadang Nabi ingin mendengarkan Al-Qur'an dari Abu Musa Al-Asy'ari. Punya ilmu enggak beliau? Ilmunya sangat banyak. Ilmunya banyak. Tapi subhanallah, ya, beliau mendatangi Abdullah ibnu Mas'ud, tidak langsung mengingkari apa yang beliau lihat tadi, karena tujuannya supaya orang itu tersebut ternasehati, orang tersebut bisa mengambil pelajaran. Kalau saya memberikan pelajaran kepada dia mungkin berefek, tetapi efeknya Abdullah ibnu Mas'ud itu akan lebih kuat karena beliau lebih dipandang oleh mereka ini, karena mereka bukan untuk eksis diri mereka, mereka ingin menyebarkan, ya, agama Allah, dan agar orang ini bisa mengambil pelajaran, ya, dari nasihat-nasihat, dan dia meninggalkan hal yang bertentangan dengan agama. Itu tujuannya mereka. Makanya repot-repot beliau datang menjumpai Abdullah ibnu Mas'ud, dan kemudian beliau berkata, wahai ibnu Mas'ud, wahai Abu Abdurrahman, aku melihat di masjid sesuatu yang aku ingkari. Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud mendatangi mereka dan kemudian menasihati mereka, demikian, 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 dan demikian. Inilah jalan salaf, ya. Mereka tidak terburu-buru, tetapi mereka melihat siapa orang yang lebih pantas untuk berbicara, siapa orang yang lebih pantas untuk berkomentar, siapa orang yang lebih pantas untuk memberikan nasihat, siapa orang yang lebih pantas untuk memberikan pengarahan, ya, karena memang tujuannya adalah untuk Allah, tujuannya adalah untuk kebaikan umat, bukan untuk apa-apa. Bisa difahami? Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di sini oleh Syekh, wa fi hadza dalilun liqaidatin adabiyatin wa hiya anna idza hasala bahthun fi amri minal umur yanbaghi aywali man huwa ahlun lidzalik. Dari kisah ini dan juga dari ayat yang kita baca di sini ada dalil kaidah yang datang dari Al-Qur'an, dan ini menjadi muqarrar indah para salaf.
idza hasala bahthun, ketika terjadi sebuah permasalahan dari perkara-perkara keamanan dan perkara-perkara yang itu bentuknya adalah masalah besar, maka hendaknya yang menyelesaikannya itu adalah orang-orang yang memang mereka punya keahlian. Ya, dan juga orang-orang yang ucapannya itu lebih didengar oleh manusia. Ya, para hadirin hadirat, misalnya ada sebuah permasalahan yang pelik, permasalahan yang sulit. Taib, saya yang berbicara dengan Syekh Shalih Fauzan yang berbicara, walaupun pembicaraannya sama antara saya dengan Syekh Shalih Fauzan misalkan, efeknya berbeda atau enggak? Beda sekali. Saya berbicara demikian. Kalau di masjid ini ada sekian orang, mungkin cuma 2 orang terima ucapan saya. Yang lainnya apa dia ngomong seperti ini? Akhirnya perdebatan, perselisihan, pertikaian dan lain sebagainya. Debat sana, debat sini. Ya, jadi ketika kita salah dalam menyampaikan kebenaran, tidak pinter dalam memposisikan diri kita, terkadang itu menjadi fitnah dan perdebatan di antara para penuntut ilmu. Tapi kalau seandainya misalnya yang berbicara Syekh Shalih Fauzan, yang ucapannya misalnya sama persis seperti ucapan seorang thalib yang kecil, wah ini Syekh Shalih Fauzan yang bicara ini, gak macam-macam ini. Sehingga apa? Perselisihannya semakin kecil. Perdebatan di kalangan para penuntut ilmu semakin apa? Semakin sempit. Jelas ya? Jadi ilmu itu bukan hanya dilihat benar ataukah tidak benar apa yang disampaikan, tetapi juga harus melihat apa? Siapa yang berhak untuk menyampaikannya. Makanya Abu Musa al-Asy'ari mendatangi Abdullah ibn Mas'ud, yang beliau berharap Abdullah ibn Mas'ud itu lebih tinggi ilmunya dibandingkan beliau, lebih disegani oleh mereka, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi hidayah untuk mereka. Mafhum? Baik. Kemudian selanjutnya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketika terjadi fitnah, hal yang perlu untuk kita tanamkan dan kita bentengi diri kita adalah istish'ar al-mas'uliyah al-kalimah wa tafkir qabla al-ijabah. Ya, kita tanamkan pada diri kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, apa yang kita komentari, itu semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan hanya sekedar akan menambah follower, bukan hanya sekedar mendapatkan like. Semua apa yang kita ucapkan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita tanamkan pada diri kita, supaya apa? Kita bisa ngerem ini. Tapi kalau seandainya ini kita tidak tanamkan pada diri kita, ya kita tidak merasa bahwasanya ucapan saya ini akan ditanya oleh Allah, maka ini akan memberikan kebebasan untuk kita menyampaikan apapun yang ada di kepala kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada sesuatu apapun yang diucapkan oleh manusia kecuali ada malaikat yang mencatatnya. Al-Imam Nawawi rahimahullah ketika beliau menerangkan dan menjelaskan ayat ini, kata beliau, apakah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala pembicaraan-pembicaraan yang berbau dosa dan pahala saja, atau semua ucapan dicatat oleh malaikat? Misalnya tolong ambilkan air, tolong hidupkan AC, tolong ini dan itu. Ucapan-ucapan mubah yang tidak mengandung dosa dan tidak mengandung pahala. Nah, Imam Nawawi rahimahullah beliau merojihkan bahwasanya yang dicatat oleh malaikat adalah sesuatu yang berbau dosa ataukah sesuatu yang mendapatkan ganjaran ataukah pahala. Adapun sesuatu yang tidak ada mengandung pahala dan dosanya itu tidak dicatat oleh malaikat. Demikian disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, di sini disebutkan dari Hamad bin Zaid. Hamad bin Zaid, perhatikan. Ya, dan ini adalah nasihat untuk saya sendiri dan mudah-mudahan bisa menjadi nasihat kepada teman-teman semuanya, ya, agar seseorang itu jangan terlalu eksis dalam segala hal. Ya, jangan kita menjadi semua ahli, semua masya Allah sebagai penuntut ilmu. Ini terjadi ini dia bicara, terjadi ini dia komentar lagi. Jadi seakan-akan ya dia jago ekonomi, semuanya dia paham. Sebenarnya nggak paham, itu kepedean saja sebenarnya. Ya, sebagian kalimat atau sebagian ucapan-ucapannya para hadirin terkadang memalukan kalau kita membaca.
Cuman karena tadi penyakit ingin selalu tampil, penyakit ingin eksis yang paling pertama setiap ada kejadian, akhirnya itu menutup rasa malu pada diri seorang manusia. Perhatikan baik-baik. Disebutkan dari Hamad bin Zaid, Suila Ayyub As-Sikhtiyani an mas'alatin fasakat. Ditanyakan kepada Ayyub As-Sikhtiyani tentang sebuah permasalahan dan kemudian beliau diam. Ketika ditanya, faqala ar-rajul, kemudian laki-laki tersebut berkata, ya Abu Bakrin, lam tafhamu idu alaik. Ya Abu Bakar, maksudnya Ayyub As-Sikhtiyani, apa kau tidak paham apa yang kutanya atau aku ulang lagi kembali soalnya? Kata Ayyub, qad fahimtu, aku faham ya apa yang kau tanyakan, tetapi aku sedang berpikir bagaimana cara aku menjawab sama kamu, bagaimana aku memberikan jawaban, itu sedang kupikirkan. Aku faham soalnya, aku juga faham jawabannya, tetapi yang sedang kupikirkan sekarang bagaimana cara aku menjawab sama kamu, itu yang perlu saya pikirkan. Jangan nanti saya jawab A yang jawabannya itu memang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi kadang-kadang orang ini mencari, ya, bertanya sebuah soal menginginkan fitnah, ya, atau ingin mendukung ucapannya atau lain sebagainya. Ini beliau pikirkan, ya. Jadi bukan hanya sembarangan jawab, bukan hanya sembarangan ini sudah benar, enggak. Mereka pikirkan dampaknya sebesar apa ini, ya. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, sebagian para penuntut ilmu ya, kadang paling semangat ketika terjadi fitnah, ya, Ustadz Fulan, Syekh Fulan atau lain sebagainya. Taib, datang orang-orang bertemu dengan Syekh Shalih Fauzan, dan kemudian mereka bertanya kepada Syekh Shalih Fauzan, ya Syekh, bagaimana pendapat engkau tentang Syekh Muqbil rahimahullah? Ya, bagaimana pendapat engkau tentang Syekh Muqbil rahimahullah? Kemudian kata Syekh, la adri, aku tidak tahu. Ya, nah sebagian para penuntut ilmu mengatakan, begitulah orang-orang Arab Saudi, pengennya ulama dia sendiri saja, padahal Syekh Muqbil punya ini, dia yang pura-pura nggak tahu. Alhamdulillah. Ini istijal. Syekh Shalih Fauzan tidak menjawab karena memang ada fitnah yang terjadi, yang setiap orang ingin mengambil ucapan Syekh untuk menyebarkan apa yang menjadi keyakinannya. Ini bertanya ini tujuan ini bertanya ini tujuan ini. Maka Syekh mengatakan la adri. Ya, wailah dalam ceramah-ceramah beliau yang lainnya, dalam kaset-kaset beliau yang lainnya, beliau memuji Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Beliau puji Syekh Muqbil. Tapi ketika beliau menyadari ini ada fitnah di sini, la adri kata beliau, saya tidak tahu. Ini kecerdasan dan kepintaran, bukan hanya sekedar eksis. Bukan hanya sekedar apa yang keluar dari mulut, tapi kita lihat apa akibat apa yang kita bicarakan ini. Itu fikih namanya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, fikih. Ya, dan ini memiliki sandaran yang sangat besar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Muad bin Jabal radhiyallahu taala anhu dipanggil oleh Nabi, ya Muad, hal tadri haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah? Apakah kau tahu haknya Allah kepada hamba dan hamba kepada Allah? Kemudian kata Muad bin Jabal, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Nabi SAW mengatakan demikian daripada hak Allah kepada hamba dan hamba kepada Allah. Kemudian kata Muad bin Jabal, ya Rasulullah, apakah aku khabarkan ini kepada manusia? Jangan, kata Nabi, jangan. Ya, nanti manusia dikhawatirkan mereka akan bertawakal. Apakah ada ucapan Nabi bohong? Nggak ada ucapan Nabi bohong. Apakah ada ucapan Nabi kebatilan? Enggak ada ucapan Nabi kebatilan. Akan tetapi sebuah ilmu yang itu adalah hal yang baik ketika tidak disampaikan pada tempat dan waktu yang tepat atau pada orang yang tepat, terkadang itu bisa menjadi fitnah. Makanya jangan dulu, kata Nabi SAW. Nanti orang akan berpikir, oh yang paling penting kita tauhid, yang paling penting kita jangan berbuat syirik. Jadi kalau buat dosa besar nggak ada masalah, yang penting jangan berbuat syirik. Nanti orang akan memahami demikian dan akan menjadi fitnah untuk mereka. Jelas? Tapi ini kaidah yang penting yang perlu diketahui oleh setiap para menuntut ilmu. Iya, karena apa yang Anda inginkan untuk menambah viewer, menambah like, ya, itu tidak seberat beban yang akan kita tanggung di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah kalau seandainya itu memberikan dampak yang jelek bagi masyarakat. Baik, kemudian disebutkan dari Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu,
ma takallamtu bi kalimatin mundu aslamtu ila wa ana ukhtimuha. Tidaklah aku berbicara dengan sebuah kalimat semenjak aku masuk Islam kecuali benar-benar aku kunci ucapan aku itu. Ya, dan dijelaskan oleh para ulama yang lain untuk menerangkan ucapan beliau. Qala Ibnu Daqiqil 'Id rahimahullah, ma takallamtu bi kalimatin wa la fa'altu fi'lan illa a'dadtu lidzalika jawaban baina yadillahi ta'ala. Tidaklah aku mengucapkan sebuah kalimat dan tidaklah aku berbuat dengan sebuah perbuatan kecuali aku telah mempersiapkan jawabannya itu di hadapan Allah, baru aku bicara. Aku ingin berbicara ini kira-kira kalau nanti aku ditanya sama Allah, sudah punya jawaban belum? Kalau aku nggak punya jawaban, ya sudah, aku tahan diri. Iya, ini aku berbuat A. Ini kalau seandainya aku berbuat A dan kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, aku sudah punya jawaban atau belum? Kalau belum, sudah, dia tahan dirinya. Subhanallah. Dalam keadaan para hadirin dan hadirat, saya tegaskan kembali, mereka adalah para ulama, mereka adalah para sahabat. Ketika mereka berbicara sudah pasti isinya adalah ilmu. Tetapi kekhawatiran itu masih hal yang kemudian untuk menahan mereka menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan. Ya, disinilah kita harus mengetahui diri kita. Ya, jangan sampai tepuk tangan dari follower kita membuat kita gelap mata. Ya, jangan sampai para hadirin. Kalau para salaf kondisi dan keadaan mereka seperti ini, ya, maka inilah sebaik-baik jalan untuk menyelamatkan kita dari beragam fitnah. Hati-hati. Ya, kita berada di zaman yang begitu cepat tersebarnya khobar dan informasi. Yang tanpa kita sadari dari informasi dan khobar yang kita sampaikan terjadi caci maki A dan si B. Yang kemudian terjadi pembunuhan dan si B. Kemudian kelak di maut qiyamah Allah menampakkan engkau telah membunuh si fulan, engkau telah membunuh si alan. Ya Allah, saya tidak pernah membunuh fulan, saya tidak pernah membunuh alan, ya Allah. Ya, engkau memang tidak pernah, kita memang tidak pernah membunuh fulan dan alan, tetapi pembicaraan kita, ucapan kita, tulisan kita membuat orang itu terbunuh dan kita khawatir itu akan menjadi sebab kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, jangan kau melaknat bapakmu. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana seorang anak dia melaknat bapaknya sendiri? Ini kan tidak mungkin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau melaknat bapak orang lain dan kemudian bapak anak si orang lain melaknat bapakmu, maka kamu telah melaknat bapakmu sendiri. Karena kamu melaknat bapak orang lain sehingga dia melaknat bapakmu, sama seperti kamu melaknat bapakmu sendiri. Jelas? Jadi ketika ada sesuatu sebab yang kemudian dengan sebab komentar kita terjadi kegaduhan, terjadi kerusuhan, terjadi pertikaian, kita khawatir itu akan menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Makanya para salaf mengatakan seperti apa yang kita sebutkan tadi. Taib. Dan juga disebutkan oleh Sahnun rahimahullah, kana ba'du man madha, dan orang-orang yang mereka telah melalui mendahului kita, yuridu ayatakallama bikalimatin, ketika mereka menginginkan untuk berbicara dengan sebuah kalimat, mereka akan berbicara ketika kalimat yang mereka sampaikan itu akan bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Namun kalau seandainya apa yang mereka bicarakan itu dikhawatirkan terjadi fitnah, maka di situ mereka tidak akan berbicara. Ya, ketika mereka diinginkan agar orang-orang, ketika banyak orang menginginkan mereka untuk berbicara dan dia khawatir dengan dia berbicara akan membuat dia ujub, dia diam. Mereka diam. Ya, jadi nggak berpengaruh dengan tepuk tangannya para followers mereka. Ya, tetapi yang menjadi pijakan mereka, yang saya ucapkan ini untuk Allah karena Allah ataukah tidak? Kalau seandainya saya khawatirkan ada niat-niat saya yang salah, yang saya sampaikan ini bukan untuk Allah, tetapi supaya dianggap saya ini demikian, maka mereka menahan diri mereka. Dia tahan diri mereka. Baik, makanya di antara hal yang disebut oleh para ulama, para hadirin dan hadirat, dalam bab riya ini punya bab panjang sekali pembahasannya.
Di antara pintu-pintu riya, ketika seorang menyampaikan ilmu ya di hadapan orang-orang yang itu sepantasnya sebenarnya nggak cocok untuk disampaikan. Apa misalnya? Dia membahas sebuah masalah fikih yang hadir orang awam, keumuman muslimin. Kita bahas panjang lebar, pendapat 1, pendapat 2, pendapat 3, pendapat 4, pendapat 5, panjang kan? Detail dibahas dengan dalil-dalilnya. Ujung-ujungnya ditanya, tapi boleh atau enggak? Ya, wajib atau enggak wajib? Halal atau enggak halal? Padahal sudah kita jelaskan tadi A, B, C, D dan seterusnya dengan dalil-dalilnya. Ya, ujung-ujungnya ditanya boleh atau enggak? Makanya kita mendapatkan para ulama kita, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, coba untuk melihat fatwanya mereka. Ya Syekh, apa hukum ini? La yajuz. Udah, dalilnya demikian. Bukan mereka tidak mampu untuk mendatangkan qaul 1, qaul 2, qaul 3, qaul 4, qaul 5 dengan dalil-dalilnya, dengan perdebatannya, dengan mana yang rajih, mereka mampu. Akan tetapi ilmu itu disampaikan sesuai dengan mad'u yang ada di depannya, bukan untuk pamer-pameran saya punya ya pemahaman, punya maklumat sekian pendapat para ulama. Ya, dan itu disebutkan oleh para ulama, ini bab-bab yang akan membuat seorang terjatuh dalam riya. Ajib kan? Sedang menyampaikan ilmu, sedang menyampaikan kalamnya Allah, sampai sedang menyampaikan ucapan Rasulullah, terkadang situlah syaitan mendatangi kita. Nah, para ulama ketika mereka mendapatkan kondisi mereka diam. Sudah, mereka diam. Ya, ketika orang-orang sudah terpesona mendengar apa yang dia sampaikan. Baik, paham maksud saya? Kemudian selanjutnya, hal-hal yang akan bisa menjaga kita dari fitnah adalah kathratu al-istisyarah. Kita banyak-banyak bermusyawarah, terlebih dengan orang-orang yang lebih memiliki ilmu dibandingkan kita, orang-orang yang punya banyak pengalaman dengan kita, lebih dari kita, orang-orang yang telah banyak makan garam dan seterusnya, asam garam dan seterusnya. Inilah prinsip dalam prinsip agama. Ini bukan cuma sekedar etika, ini bukan cuma sekedar adab, ini bukan sekedar mau atau enggak mau, tapi ini prinsip dari prinsip agama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah kalian dalam urusannya kalian. Dan Nabi SAW yang dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, kepada rasulnya. Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Dalam keadaan kedudukan Nabi jauh lebih tinggi dibandingkan kedudukan para sahabat. Dan terkadang Nabi Muhammad SAW mengambil pendapat para sahabatnya beliau. Di antaranya ketika terjadi perang Uhud pada waktu itu, Rasulullah SAW di awal perkara beliau memutuskan kita menunggu di kota Madinah dan melakukan perang dalam kota. Ini awal ya yang diputuskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian datang sebagian para sahabat Rasulullah menyarankan kepada beliau agar kita tidak menunggu orang musyrikin di kota Madinah ini, tapi kita menunggu mereka di mana? Di Uhud. Kita nunggu mereka di Uhud. Dan kemudian Nabi SAW meninggalkan pendapatnya beliau dan kemudian apa? Mengambil saran ya dari sahabat Rasulullah SAW. Kemudian datang seorang sahabat, bagaimana kalian memutuskan sebuah keputusan yang Nabi sudah memutuskan A, kenapa kalian memilih keputusan B? Kemudian kata Nabi SAW, seorang Nabi dan seorang Rasul ketika pedangnya sudah dihunuskan maka tidak akan pernah lagi masuk ke dalam sarung. Maksudnya ketika kita sudah sepakat dan memutuskan perang di kota Uhud, di gunung Uhud, ya sudah kita keluar ke gunung Uhud. Ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi Muhammad SAW, ya, dan beliau mengajak bermusyawarah orang-orang yang kedudukan ilmunya jauh sekali dibandingkan beliau. Dan para ulama menerangkan dan menjelaskan, ya, Nabi ketika memutuskan di awal untuk berperang di kota Madinah, ya itu bukan wahyu, tetapi itu merupakan ijtihadnya Nabi Muhammad SAW, dan ijtihadnya Rasulullah SAW itu bisa digantikan, dan kemudian datang wahyu mengikrarkan untuk perang di perang Uhud. Jadi paham ya? Jadi bukan Nabi ingin mengganti-gantikan, Allah perintahkan demikian, ya sudah milih pendapat sahabat, tidak.
Demikian diterangkan dan dijelaskan oleh para ulama. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Kalau seandainya Nabi orang yang lebih pintar bermusyawarah dengan orang di bawahnya, tentunya lebih pantas lagi kita yang ilmunya sangat minim, ya harus lebih sering bermusyawarah dengan orang-orang yang memiliki ilmu lebih luas dari kita dan lebih punya pengalaman dibandingkan kita. Jangan bersendirian. Ya, jangan selalu sesuatu bersendirian. Karena orang yang mereka suka bersendirian itu sebagaimana disebutkan dalam hadis lebih cepat diterkam oleh serigala. Jadi jangan bawa hadis, jadilah kamu sendiri beradalah engkau di atas kebenaran walaupun engkau sendiri. Bukan hadis ini yang Anda gunakan, tapi hadis yang lebih pantas Anda gunakan, bahwasannya kambing yang bersendirian lebih cepat diterkam oleh serigala. Lah gimana ente bersendirian? Ulamanya banyak di sini hidup. Iya. Para dai, para ustadz, para orang-orang yang sudah lama berdakwah itu juga lebih banyak. Kecuali nggak ada orang kecuali kita sendiri. Yang nggak ada masalah kita menyendiri. Lah di sana ulamanya banyak, masyayikh tersebar di mana-mana. Iya, orang-orang yang punya ilmu di atas kita juga lebih banyak. Kenapa tidak bermusyawarah dengan mereka? Apalagi masalah-masalah besar para hadirin dan hadirat dimuliakan Allah. Ini adab yang perlu kita ketahui. Ya, dan adab ini diajarkan di dalam Islam. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum. Dan orang-orang yang mereka menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat dan mereka adalah orang-orang yang apabila ada sebuah permasalahan mereka bermusyawarah di antara mereka. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, wallahi kata beliau, tidak ada suatu kaum yang mereka bermusyawarah kecuali mereka akan mendapatkan petunjuk dan mereka akan lebih diberikan hal yang lebih mulia dibandingkan ketika dia bersendirian. Makanya para ulama dalam bab fikih terkadang pendapat jumhur itu lebih dirojikan dari pendapat seorang alim yang berijtihad dalam sebuah permasalahan, walaupun tidak menutup kemungkinan pendapat seorang alim terkadang dia diambil banyak oleh para ulama, tetapi qaul jumhur itulah yang lebih banyak dijadikan sebagai pegangan. Ya, bahkan terkadang ketika jumhur berpendapat dengan pendapat A dan sebagian sedikit dari ulama berpendapat berbeda dengan pendapat jumhur, walaupun terkadang dirojikan pendapat seorang alim ini, tapi terkadang sikapnya itu akan berbeda. Saya sebutkan contoh. Jumhur ulama mereka mengatakan bahwasanya isbal itu hukumnya makruh, tidak sampai wajib. Ya, tidak sampai wajib. Segelintir para ulama mengatakan apa? Isbal itu hukumnya haram. Segelintir ulama. Tapi jumhur mengatakan makruh hukumnya. Ya. Nah, walaupun kita menguatkan dan meyakini ucapan segelintir ulama akan haramnya ya isbal tersebut, namun ketika ini berseberangan dengan pendapat jumhur, seseorang itu jangan terlalu ngegas. Itu faedah yang saya dapatkan dari guru fikih saya. Taib, apalagi misalnya ciri-ciri seorang salafi enggak isbal. Oh, dia isbal enggak salafi dia. Ini kan udah terlalu jauh lagi. Ini sudah sangat jauh. Taib, cuma yang ingin saya sampaikan, ya ketika berkumpul banyak ulama dalam sebuah permasalahan, orang-orang yang mulia dalam sebuah permasalahan, itu insya Allah akan lebih selamat dibandingkan satu orang. Taib, walaupun tidak secara mutlak. Taib, wallahu alam bishawab. Yang terakhir, yang selanjutnya saya tidak baca, saya sebutkan judulnya saja atau pembahasan istikharah. Seseorang banyak beristikharah sebelum dia menyampaikan sesuatu. Al-Imam Bukhari rahimahullah, teman-teman semuanya, Al-Imam Bukhari ahlul hadis yang menghafal hadis, yang beliau tahu kaidah-kaidah sebuah hadis sahih atau tidak sahih. Tidaklah beliau memasukkan sebuah hadis ke dalam sahih beliau kecuali beliau salat dulu 2 rakaat istikharah. Ya, istikharah. Subhanallah, sesuatu yang dimulai dengan mengembalikan urusan kepada Allah itu akan jauh lebih berkah. Jauh akan lebih bermanfaat untuk kita dan bermanfaat kepada umat. Taib, jadi istikharah kan butuh proses kan. Jadi kalau misalnya ada orang menyebarkan ini isu baru 5 menit yang lalu, tiba-tiba sudah muncul. Kapan dia mau istikharah, kapan dia mau bermusyawarah, kapan dia untuk meng-cross check A, B, C.
Kejadian 5 menit sudah muncul. Iya, Syekh Albani rahimahullah wal ikhwah menulis kitab sifat salat Nabi. Sifat salat Nabi ditulis Syekh Albani. Iya, di masa beliau hidup, ketika beliau hidup, itu kitabnya sudah selesai 30 tahun sebelum beliau keluarkan kitabnya. Baru dikeluarkan 30 tahun setelah beliau tulis. Periksa lagi, coba lagi, ini lagi, itu lagi. Mungkin beliau musyawarah lagi, lihat lagi, istikharah lagi dan sebagainya. Dikeluarkanlah buku beliau, ya, yang subhanallah memberikan manfaat yang sangat luas kepada muslimin. Kitab sifat salat Nabi. Kita kalau bisa nulisnya pagi, nanti ya duha sudah keluar itu. Taib. Ya, jadi ilmu itu hal yang indah, ilmu itu sesuatu yang mulia, dan sesuatu yang mulia juga dengan cara yang mulia pula. Kalau enggak, tidak akan memberikan kebaikan yang lebih. Kemudian selanjutnya para hadirin, kita juga harus menimbang ya antara maslahat dan mafsadah. Kita timbang antara maslahat dan mafsadah. Taib, ketika terjadi sebuah permasalahan dan kemudian kita ingin bersikap, ya maka ini yang harus kita kedepankan. Yang selanjutnya, yang paling terpenting juga, ketika terjadi fitnah dan kemudian apa yang harus kita hadapi dalam fitnah ini, maka kekuatan yang paling kuat untuk kita jadikan pegangan adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berta'awud, meminta perlindungan kepada Allah dari segala bentuk fitnah yang terjadi. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kita. Dan subhanallah, dari kejadian-kejadian yang pernah terjadi di muka bumi ini, ternyata kondisi dan hal yang seseorang itu selamat dari fitnah adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, di antara kisah yang cukup populer, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ada seorang pemuda, yang mana seorang pemuda yang tidak punya istri, tentunya dia memiliki syahwat, ya, sebagaimana layaknya seorang laki-laki yang normal. Yang kedua, yang mengajak beliau berzina itu adalah siapa? Wanita yang sangat cantik, istrinya raja. Dan yang ketiga, Nabi Yusuf kalau dia tidak mau berzina maka diancam akan dipenjara. Dan keempat, Nabi Yusuf alaihissalam, para hadirin dan hadirat, Nabi Yusuf alaihissalam beliau tinggal di negeri yang jauh dari negeri beliau, yang mana seseorang ketika dia ya berada di negeri yang jauh dari negerinya, dia akan lebih mudah untuk berbuat maksiat karena nggak ada orang yang mengenal dia. Jadi faktor-faktor Nabi Yusuf alaihissalam terjatuh dalam dosa itu sangat banyak sekali. Tapi apa yang menyelamatkan beliau dari fitnah itu semuanya? Iltija kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah. Ya, jadi inilah yang mesti kita jadikan acuan di setiap fitnah yang terjadi. Berdoa sama Allah, mohon sama Allah, minta sama Allah. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala ketika kita meminta dengan ikhlas, dengan jujur, maka dialah sebaik-baik penolong untuk kita semuanya. Wallahu taala alam. Bisawab, mungkin ini yang bisa saya sampaikan para hadirin dan hadirat, dan tentunya yang paling terpenting juga adalah ya insyghal bil ibadah, bersemangat ya untuk beribadah, dan terkhusus ya sering-sering untuk menuntut ilmu, mempelajari akidah, mempelajari tauhid. Ini merupakan di antara kunci-kunci keselamatan. Rasulullah mengatakan al ibadatu fil haraj ka hijrati ilayya. Beribadah di waktu ketika terjadi fitnah itu seperti hijrah kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan dari materi yang kita sampaikan. Tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Barakallahu fikum. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan ayat tabihat, ayat muhkamat? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dimaksud dengan ayat-ayat yang muhkam dan ayat-ayat yang mutasyabih? Baik, sebelum kita membahas apa itu ayat-ayat muhkam dan apa itu ayat-ayat yang mutasyabih,
Al-Imam atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Al-Qur'an ada di antara ayat-ayat Quran yang seseorang itu tidak boleh jahil darinya. Dia wajib untuk memahaminya. Iya, dan Allah Subhanahu wa taala datangkan itu dengan sesuatu yang mudah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu satu. Ya, ini seorang pun tidak boleh jahil darinya. Ada di antara ayat-ayat Quran yang seseorang itu bisa memahami hanya sekedar dengan bahasa Arab. Dia faham bahasa Arab, maka dia bisa memahami apa yang diinginkan oleh Allah. La taqrabuz zina, jangan engkau mendekati zina. Taib. Dan yang ketiga kata beliau, ada ayat-ayat yang ayat-ayat itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang-orang yang rasih dengan ilmu, yang mendalami tentang ilmu Al-Quran. Maka di sini kita kembali ayat-ayat ya tersebut kepada penafsiran para ulama. Yang keempat, ada ayat-ayat ya yang ayat itu tidak ada yang mengetahui kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan membebani diri untuk mencari maksud dan makna ayat tersebut, karena itu adalah sesuatu yang terkunci di sisi ya Allahu Rabbul Alamin. Taib. Maka dari penjelasan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, batilah ucapan sebagian orang untuk memahami Al-Quran, maka membutuhkan 13 ilmu. Ya, yang persyaratan yang mereka persyaratkan dari 13 ilmu itu tidak ada pada Abu Bakar, tidak ada pada Umar, tidak ada pada Utsman. Yang intinya mereka ingin menjauhi manusia dari Al-Quran, dan kemudian mereka ya menginginkan agar manusia mengambil ucapan-ucapan batilnya mereka, ya cerita-cerita bohongnya mereka, dongeng-dongeng yang mereka sampaikan, ya dongeng yang mereka sampaikan sesuatu yang nggak masuk akal bagi orang yang punya minim akalnya, itu pun dipercaya. Ya, Rasulullah bisa-bisanya keluar dari kubur kemudian mencium atau mencium lututnya. Ini kan sesuatu yang nggak masuk akal bagi orang yang punya minim akalnya. Akan tetapi itulah yang mereka tanamkan di tengah-tengah muslimin. Hati-hati dengan pengajian yang ketika dia membawa Al-Quran. Hati-hati. Jadi ciri-ciri aliran sesat itu ketika pengajiannya sering mengatakan ayat Quran, sering mendatangkan hadis Nabi. Karena apa? Karena mereka punya prinsip. Prinsipnya apa? Tidak boleh seseorang memahami ayat Al-Quran sampai dia menguasai 13 ilmu. Yang ilmu 13 itu nggak ada sama Abu Bakar dan Umar. Ya, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah esa. Jangan percaya dulu. Tunggu dulu. Kuasai dulu ilmu 13. Ya, ilmu 13-nya belum dapat, dia mati, kamu nggak yakin Allah itu satu? Afillahi syakun fatiris samawati wal ard. Apakah engkau ragu kepada Allah yang memiliki, yang menciptakan langit dan bumi? Ya, ini adalah akal-akalan orang-orang batiniyah yang ingin menjauhkan manusia dari Al-Quran, tetapi mereka membungkus seakan-akan mereka adalah orang-orang yang sangat memuliakan dan mengagungkan Al-Quranul Karim, sementara itu adalah untuk melakukan jualannya mereka. Taib. Dan kemudian para hadirin dan hadirat, sebagian orang mereka mengatakan bahwasanya ayat-ayat yang mutasyabih itu adalah ayat-ayat yang bentuknya pengkhabaran tentang sifat-sifat Allah, pengkhabaran tentang nama-nama Allah. Maka yang menafsirkan ini adalah ayat-ayat yang mutasyabih, maka ini adalah sebuah kekeliruan. Karena ya, nama Allah dan sifat Allah ini adalah awal dan asas dari keimanan seseorang kepada Allah. Jadi bagaimana seseorang akan beriman kepada Allah dengan iman yang benar, sementara ayatnya adalah ayat-ayat yang mutasyabih, ayatnya ayat-ayat yang tersamarkan, ayatnya adalah ayat yang nggak bisa difahami. Ya, maka inilah sebagai bentuk pelecehan kepada Allah. Sementara Allah mengatakan waman ahsanu minallahi qila, waman ahsanu minallahi haditha. Siapa yang lebih baik ucapannya dibandingkan ucapan Allah? Nggak ada. Siapa yang lebih benar ucapannya dibandingkan ucapan Allah? Nggak ada. Jadi ucapan Allah benar dari sisi isinya dan juga hebat di dalam cara penyampaiannya, yang bisa difahami oleh banyak orang dan terkhusus tentang
sifat-sifat Allah tadi. Makanya mereka mengkotakkan ayat-ayat yang sifatnya itu muhkam dari sifat Allah, di bawah ini adalah ayat-ayat mutasyabih. Berarti kalau seandainya ayat-ayat ini mutasyabih, maka wajib untuk kita mentakwil. Inilah sandaran mereka, ya, membagi ayat-ayat yang mutasyabih dan membagi ayat-ayat yang sifatnya muhkam untuk apa? Ya, untuk mengelabui manusia dan untuk menutupi kesesatannya mereka. Adapun Allah Rabbul Alamin dan jalannya Ahlussunnati wal Jamaah, ketika di sana ada sifat ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang tersamarkan, ya, maka ayat-ayat yang tersamarkan ini dibawa kepada apa? Ayat yang muhkam. Ini tersamar masih ayatnya, ini ayatnya masih umum, maka yang tersamarkan ini dibawa kepada sesuatu yang muhkam, yang pasti, yang jelas. Ketika misalnya ini pandangan seseorang, saya ini masih ngawang tentang ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, asal ayatnya ini ayat yang muhkam. Tetapi bisa saja pandangan seseorang ini adalah apa? Mutasyabih untuk dia. Dia masih tersamarkan apa yang dimaksudkan dengan Allah beristiwa di atas arsy. Karena dalam pikiran saya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, berarti arsy itu lebih besar daripada Allah. Sesuatu yang ditempati lebih besar daripada sesuatu yang menempati. Sebagaimana keadaannya kita berada dalam masjid ini, masjid lebih besar daripada kita, ya. Nah, jika ketika dia berhenti di situ, maka para hadirin dan hadirat, jangan dia menafsirkan sendiri. Cukup itu menjadi pertanyaan dia. Dan kemudian pertanyaan dia diajukan kepada orang yang bisa memberikan jawaban dari para ulama, dan ulama telah menjawab ayat Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Kamu bawa kepada ayat yang muhkam yang isinya apa? Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir, yang tidak ada sama dan serupa bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Maksudnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, istiwanya Allah berbeda dengan istiwanya makhluk, karena ayat tadi menerangkan apa? Laisa kamitsli syai', tidak ada yang sama dan serupa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami? Jadi bisa saja sesuatu itu muhkam, dalam mutasyabih dalam pandangan seseorang, dan kemudian yang mutasyabih untuk dia dibawa kepada sesuatu yang muhkam. Jadi jangan kemudian ditarik menurut dia nilai ayat yang mutasyabih, kemudian ayat yang mutasyabih dia takwil bahwasanya ayat ini diinginkanlah ini dan ini. Maka inilah hal yang dikhabarkan oleh Nabi SAW dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika engkau melihat orang-orang mengikuti sesuatu yang mutasyabih, fahdharuhum, hati-hati kamu dengan mereka, karena mereka lah orang yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan di dalam Al-Qur'an, yaitu orang-orang yang mereka menginginkan fitnah, mereka mengikuti sesuatu yang mutasyabih darinya, dan kemudian mereka meninggalkan sesuatu yang sifatnya muhkam. Saya sebutkan contoh lagi, para hadirin dan hadirat. Ya, konteksnya hadis Rasulullah SAW. Misalnya ada sebagian orang menjadikan kisah Aisyah radhiyallahu taala anha membolehkan untuk memberontak kepada pemimpin dan boleh untuk tidak taat kepada pemimpin yang sah. Taib, kisah Aisyah. Ini satu. Yang kedua, datang hadis-hadis dari Nabi SAW tentang sikap seorang muslim, seorang muslimah ketika menghadapi pemimpin yang zalim dan lain sebagainya. Bagaimana sikapnya? Sudah jelas hadis-hadisnya apa? Muhkam. Muhkam enggak hadisnya? Muhkam. Nah, kemudian sesuatu yang sifatnya masih mutasyabih tadi, kisahnya Aisyah radhiyallahu taala anha, kita bawa kepada hadis Nabi SAW, kepada muhkam tadi. Disitulah kita dudukkan. Ya, disitulah kita dudukkan. Aisyah radhiyallahu taala anha berbuat seperti ini. Kalau seandainya dilihat dari hadis Nabi SAW, benar ataukah tidak benar? Baik, kalau seandainya beliau benar, beliau mendapatkan 2 pahala. Kalau seandainya beliau salah, mendapatkan apa? 1 pahala. Bisa difahami? Jadi jangan sampai ini ada sesuatu yang masih tersamarkan, kemudian kita ambil ini sebagai pegangan bolehnya kita memberontak kepada pemimpin dan bolehnya kita tidak patuh kepada pemimpin yang sah, sementara hadis-hadis yang banyak dari Nabi SAW kita singkirkan. Inilah orang-orang yang menginginkan fitnah. Bisa difahami? Dan selanjutnya secara mendetail, Aisyah radhiyallahu taala tidak sama sekali memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, dan beliau tidak sama sekali
tidak mengakui kepemerintahan Ali bin Abi Thalib, tidak. Itu semua adalah pendalilan yang keliru dari pihak mereka. Aisyah radhiyallahu taala ketika ditanya, wahai Aisyah, siapa yang harus kami taati? Alaika bi Ali, wajib bagi kamu mentaati Ali. Sehingga bagaimana kemudian Anda menjadikan kisah ini, bolehnya seseorang tidak mengakui pemerintahan seorang muslim dari kisah Aisyah, sementara apa? Aisyah radhiyallahu taala anha mengakui pemerintahan Ali. Yang kedua, disebutkan Aisyah radhiyallahu taala anha setelah kejadian itu, para hadirin dan hadirat, beliau malu mengangkat wajahnya ke langit karena apa? Malu kepada Allah mengangkat wajahnya ke langit. Ternukilkan. Berarti beliau apa? Ya, merasa bersalah dari kejadian yang beliau lakukan tadi. Nah, kemudian bagaimana Anda menjadikan kisah Aisyah dalam keadaan Aisyah beliau menyesali perbuatan yang beliau lakukan, sampai-sampai beliau tidak berani mengangkat wajahnya ke langit, kemudian kau jadikan dalil bolehnya merontak kepada pemimpin. Ini menunjukkan apa? Orang-orang menunjukkan al-fitan, yang mana dia meninggalkan sesuatu yang sifatnya muhkam jelas dan mencari-cari sesuatu yang sifatnya mutasyabih. Bisa difahami? Baik, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, ana izin bertanya, bagaimana kiat-kiat menjaga kesabaran, keistiqomahan dalam menjaga besarnya fitnah wanita terhadap di zaman saat ini, Ustadz? Jazakallahu khairan. Baik, Masya Allah. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fitnah wanita itu bukan hanya fitnah yang terjadi di zaman ini. Fitnah wanita telah terjadi di masa-masa bahkan sebelum masa kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, wattaqud dunya wattaqun nisa, takutlah kamu dengan fitnah dunia dan takutlah kamu dengan fitnah wanita, karena orang-orang yang terdahulu mereka terjatuh dengan fitnah wanita tadi. Karena ini sesuatu yang sudah terjadi dan sesuatu yang dialami di dalam banyak masa dan zaman, Islam dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mendatangkan kepada kita solusinya. Apa solusi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Yaitu apa? Menikah. Ya, menikah adalah salah satu solusi untuk menghadapi fitnah pernikahan. Apa fitnah wanita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya masyaallah syabab man istata'a minkum alba falyatazawwaj. Wahai para pemuda, ketika kalian sudah punya bekal untuk menikah, maka menikahlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, iya Ustaz, saya pengen nikah. Ya, tetapi permasalahannya maharnya terlalu besar. Baik, maharnya terlalu besar. Maka disinilah muslimin itu mesti saling bekerja sama dengan kebaikan. Bekerja sama untuk mewujudkan komunitas yang mereka patuh kepada Allah dan komunitas yang jauh dari dosa dan jauh dari maksiat. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menyampaikan khutbah Jumat. Iya, materi yang disampaikan oleh Umar bin Khattab dalam khutbah Jumat agar para wali mereka memudahkan urusan mahar pernikahan para pemuda. Subhanallah. Di zaman Umar bin Khattab wanitanya nggak seperti wanita di zaman sekarang. Fitnahnya tidak seperti fitnah wanita di zaman sekarang. Tetapi beliau memilih untuk apa? Beliau menyampaikan khusus khutbah untuk apa? Memudahkan mahar, meringankan mahar, jangan mempersulit para pemuda karena ini akan menjadi fitnah untuk mereka. Iya. Dan yang ketiga, anaknya bapak-bapak hari ini, putrinya bapak-bapak tidak lebih cantik dibandingkan Fatimah. Sepakat? Tidak lebih mulia dibandingkan Fatimah. Sepakat? Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian beliau ingin melamar Fatimah radhiyallahu taala anha. Kemudian Rasulullah masuk ke tempat Fatimah dan Rasulullah masuk menjumpai Fatimah dan kemudian Rasulullah tawarkan Ali bin Abi Thalib dan kemudian Fatimah pada waktu itu diam. Berarti diamnya Fatimah menunjukkan apa? Beliau terima. Taib, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa yang kau punya wahai Ali untuk menikahkan putri saya? Kemudian kata Ali, saya enggak punya apa-apa ya Rasulullah.
menikahkan, ingin lamar anak Nabi, wanita yang akan menjadi pemimpin dalam surga, ya nggak punya apa-apa Ali, kecuali pada waktu itu diingatkan oleh Nabi, bukankah kamu punya perisai yang kau gunakan untuk berperang, yaitu baju perang untuk menutupi dada beliau? Itu cukup untuk mahar, kata Rasulullah. Ikan Ali berpikir yang namanya mahar kan perhiasan, kalung, ya anting-anting, gelang atau lain sebagainya. Kalau itu saya nggak punya. Tapi kalau baju besi beliau punya. Subhanallah. Ya, kondisi fitnahnya jauh lebih ringan dibandingkan hari ini. Tapi pada masa itu dimudahkan untuk menikah. Tapi enggak, sebenarnya saya memang belum mampu saja, belum ada keinginan untuk menikah. Ya, tapi saya takut dengan fitnah. Gimana kira-kira? Hah? Saum. Kalau saum itu kalau memang nggak mampu nikah, ini mampu nikah tapi belum mau, tapi takut dengan fitnah. Baik. Nah kalau seandainya misalnya ini kondisinya takut, saya takut dengan fitnah, saya belum mampu menikah dan lain sebagainya, ya sudah, baru solusinya apa? Berpuasa. Ya sebagaimana solusi diberikan Nabi. Dan yang ketiga, ayyuhal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau memang dengan antum ya sering keluar rumah yang kemudian akan menjadi fitnah dan tidak bisa memandang menjaga pandangan mata, ya sudah, untuk mengurangi keluar dari rumah. Ya, mengurangi keluar dari rumah. Seseorang itu harus menjauhi tempat-tempat fitnah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para hadirin, pernah suatu hari beliau keluar dari rumah beliau dan kemudian beliau mendapatkan tanpa sengaja terlihat seorang wanita. Dan kemudian beliau pulang ke rumah beliau dan kemudian mendatangi istrinya satu persatu. Ini baik atau enggak baik? Inilah seorang laki-laki. Ya, seorang laki-laki yang normal, dan itulah sebuah kemuliaan bagi seorang laki-laki ketika melihat yang berlawanan jenis. Itu akan ada apa? Akan ada keinginan, bukan keinginan Nabi, bukan keinginan berzina, tapi keinginan seorang laki-laki. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam disebutkan apa? Wa hamma biha. Nabi Yusuf itu ketika melihat wanita yang cantik tadi, ada keinginan Nabi Yusuf kepada wanita tadi, bukan keinginan berzina. Kata para ulama, normal seorang laki-laki ketika melihat yang berlawanan dan jenis dengannya ada keinginan. Ya, jadi kalau misalnya ada orang mengatakan kamu aja yang ngeres, saya nggak ada masalah lihat perempuan. Ini bahaya, ini nggak normal berarti. Nggak masalah dia lihat perempuan, gimana coba kira-kira? Iya, sampai-sampai Rasulullah disebutkan dalam nas, ya wanita budak hitam itu juga ditakuti akan menjadi fitnah bagi seorang laki-laki. Jadi bukannya kamu itu sudah kuat imannya kamu, bukan takwa kamu sudah kuat sehingga kamu nggak merasa terfitnah dengan wanita-wanita di belakang, tetapi kondisinya apa? Yang kita sebutkan tadi. Bisa difahami? Laki-laki Nabi, manusia yang paling bertakwa, laki-laki yang paling jauh dari sifat pikiran-pikiran kotor. Tapi ketika melihat wanita, itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, wahai para pemuda, segeralah menikah. Ya, dengan kalian menikah, kalian telah menjaga setengah agama kalian. Begitu juga bapak-bapak yang punya putri-putri, ya mudahkan kaum laki-laki, para pemuda untuk menikah. Kalau memang dia sudah bekerja dan penghasilannya itu masih pas-pasan, kalau dia memang orang yang semangat untuk bekerja, semangat untuk mencari nafkah, mudahkan. Toh bapak-bapak juga sebelum menikah sama ibu, hari ini juga biasa-biasanya hidup kan. Kemudian kapan menjadi mudah? Setelah menikah. Kalau itu bapak-bapak pernah mengalami, seharusnya itu juga yang harus diberikan kemudahan kepada para pemuda. Nah, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga para hadirin hadirat semuanya. Saya tutup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.